Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang teknik anyaman. Nah, gimana nih siapa aja yang udah pernah nganyam? Pasti kalau yang udah pada pernah nganyam, pada tahu nih teknik apa aja pada anyaman. Ayo kita simak bareng-bareng. Tapi sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu ya. Pada tahu nggak sih kalau anyaman adalah sebuah karya yang terbentuk dari lipatan dan tindihan bahan yang menjadi satu. Maksudnya, anyaman sendiri harus melalui proses dengan saling menindih dan saling menyilang agar terbentuknya hasil yang indah dan menarik. Contoh hasil anyaman sendiri seperti tikar atau alas tempat duduk. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 7 macam teknik membuat anyaman. Yang pertama ada teknik anyaman 2 sumbu, kedua teknik anyaman 3 sumbu, ketiga teknik anyaman 4 sumbu, keempat teknik anyaman bilik atau anyaman kepang, kelima anyaman teratai, keenam ada teknik anyaman cengkih, dan terakhir adalah teknik anyaman lilit. Yang pertama ada teknik anyaman 2 sumbu. Nah, pada teknik ini menganyam dapat dilakukan dengan cara menyilangkan 2 sumbu, lalu setiap bagian disilangkan dengan bagian lainnya, agar terbentuk pola yang bersilang, lalu ketika sudah sampai akhir, sumbu atau bagian diikat agar anyaman menjadi kuat. Lalu selanjutnya adalah teknik anyaman 3 sumbu. Nah, pada teknik dasar ini menganyam dengan 3 sumbu memiliki kesamaan dengan teknik anyaman bilik. Nah, perbedaannya terletak pada pola yang membentuk 3 arah. Lalu yang ketiga adalah teknik anyaman 4 sumbu. Nah, pada teknik dasar anyaman 4 sumbu mempunyai lubang dengan bentuk segi 8 beraturan. Nama lain dari teknik dasar anyaman 4 sumbu adalah teknik dasar anyaman segi 8. Nah, hal ini dikarenakan teknik anyaman 4 sumbu mempunyai lubang dengan bentuk segi 8 yang beraturan. Lalu selanjutnya adalah teknik anyaman bilik atau anyaman kepang. Nah, pada teknik anyaman bilik atau anyaman kepang dilakukan dengan cara seperti membuat kepangan pada rambut. Nah, sehingga anyaman bilik disebut dengan anyaman kepang. Selain itu, anyaman bilik juga sering disebut dengan teknik menganyam dua-dua. Lalu selanjutnya adalah anyaman teratai. Nah, pada hasil dari teknik menganyam teratai adalah yang paling indah dibandingkan dengan teknik lainnya. Cara membuat anyaman ini adalah dengan membuat bahan anyaman menjadi kotak, kemudian dibuat menjadi berbagai blok. Lalu selanjutnya adalah anyaman cengkih. Nah, untuk membuat anyaman cengkih kita harus menguasai teknik dasar menganyam lainnya, sebab teknik menganyam cengkih merupakan perpaduan atau campuran dari berbagai teknik dasar menganyam yang lainnya. Nah, maka dari itu, hasil dari teknik anyaman cengkih akan membentuk pola yang memanjang dan menyerupai kembang cengkih. Atau yang biasa kita kenal juga anyaman cengkeh. Jadi, cengkih dan cengkeh itu sama saja ya, tidak ada perbedaannya. Lalu yang terakhir adalah anyaman lilit. Nah, sesuai dengan namanya, anyaman lilit ini membuat pola anyaman dengan cara melilitkan dua bilahan atau rautan secara bergantian pada pondasinya. Nah, lilitan pada teknik dasar anyaman lilit ini dapat dibuat menjadi variasi. Oh iya, untuk rautan tadi maksudnya adalah rotan ya. Wah, tidak terasa ternyata kita sudah ada di akhir video nih. Nah, berhubung kita sudah ada di akhir, kakak ingin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah mau mendengarkan dan menyimak dengan baik. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.